Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankanlah saya ingin menjelaskan mengenai gerak harmonik sederhana pada bab terakhir di kelas 10. Mari perhatikan. Yang pertama, apa itu getaran? Getaran adalah gerak bolak-balik di sekitar titik setimbang. Perhatikan bandul tersebut. Ketika bandul belum bergerak, maka bandul akan sejajar dengan garis merah. Garis merah tersebut dikatakan sebagai titik setimbang atau keadaan bandul ketika semula. Kemudian ketika bandul diberikan getaran atau diberikan simpangan, maka bandul akan bergerak kanan-kiri atau bergerak bolak-balik di sekitar titik setimbang. Oleh karena itu, bandul tersebut dapat dikatakan mengalami getaran. Selanjutnya, gerak harmonis sederhana. Pertama, ada pengertian gerak. Gerak adalah perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan. Harmonik adalah keselarasan atau keserasian atau keteraturan. Oleh karena itu, gerak harmonis sederhana adalah perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan yang bergerak secara teratur. Hubungan getaran dengan gerak harmonis sederhana. Gerak harmonik sederhana membahas tentang gerak yang teratur. Getaran merupakan gerakan bolak-balik di sekitar titik setimbangan. Gerak tersebut merupakan gerak yang teratur karena geraknya bolak-balik terhadap titik acuan. Contohnya adalah pada bandul dan pada pegas. Selanjutnya, ada frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran dalam 1 detik, atau yang biasa kita kenal dengan rumusnya Fanta, F sama dengan N per T, di mana N adalah banyaknya getaran dan T kecil adalah waktu yang dibutuhkan. Frekuensi memiliki satuan Hertz. Periode. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 1 kali getaran, di mana rumusnya kita kenal dengan titin. T besar sama dengan T kecil per N. T besar itu periode, di mana satuan periode adalah second atau waktu ya, satuan dari waktu. Hubungan frekuensi dengan periode itu adalah F sama dengan 1 per T atau T sama dengan 1 per F. Penjelasannya sudah saya sampaikan di bab gerak melingkar. Selanjutnya, frekuensi dan periode pada pegas. Pegas termasuk ke dalam gerak harmonis sederhana anguler. Oleh karena itu, gaya yang berlaku adalah gaya pada pegas dan gaya sentripetal. Gaya pada pegas sudah dibahas pada bab hukum gerak Newton, yaitu Fp sama dengan K dikali delta X, dan gaya sentripetal sudah dibahas pada gerak melingkar, yaitu Fs sama dengan M omega kuadrat dikali R. Dalam kasus ini, omega sama dengan 2πf, atau ketika omeganya dikuadratkan menjadi 4pi kuadrat f kuadrat. Oleh karena itu, diganti menjadi Fs sama dengan M dikali 4pi kuadrat f kuadrat dikali X. Jari-jari di sini adalah perubahan panjang dari pegas tersebut. Oleh karena itu, gaya sentripetalnya sama dengan gaya pada pegas. Kita masukkan rumusnya M dikali 4pi kuadrat dikali F kuadrat dikali X sama dengan K dikali X. Ruas kanan dan ruas kiri sama-sama memiliki simbol X, oleh karena itu simbol X-nya bisa kita coret menjadi seperti ini. M dikali 4pi kuadrat F kuadrat sama dengan K. Atau kalau saya jadikan F kuadrat, maka yang di ruas sebelah kiri pindah semua ke sebelah kanan menjadi F kuadrat sama dengan K dibagi M 4pi kuadrat. Karena di situ F kuadrat, untuk menghilangkan kuadrat di sebelah kiri, maka yang di sebelah kanan harus kita akarkan menjadi F sama dengan akar dari K per M dikali 4pi kuadrat. Nah, karena ini adalah kasusnya akar, yang di dalam akar yang bisa dikeluarkan maka kita keluarkan. Salah satunya adalah angka 4 dan pi kuadrat tersebut. Angka 4 dan pi kuadrat tersebut ada di ruas yang paling bawah. Makanya rumus F-nya menjadi F sama dengan 1/2 pi akar K per M.
Ini adalah rumus frekuensi pada pegas. Untuk periode pada pegas, periode adalah 1/F atau kebalikannya dari F. Makanya tinggal kita balik aja. Yang di ruas bawah kita tuker ke ruas paling atas. Makanya menjadi T sama dengan 2pi akar M per K. Selanjutnya, frekuensi dan periode pada bandul. Gaya pada bandul itu berlaku gaya beratnya udah pasti. Gaya berat itu rumusnya M dikali G. Di sini. Kenapa ada sinnya? Karena ketika bandul untuk bergerak, maka dia harus diberikan sebuah sudut. Di sini saya mengatakan sudutnya adalah alfa. Kenapa pakai sin? Nah, di sini ada proyeksi dari arah-arahnya, vektornya. Di sini ada gaya beratnya, di sini sudutnya. Berarti yang paling dekat dengan sudut adalah cos. Makanya yang sejajar sumbu X itu adalah sinnya. Nih, yang sejajar sumbu X, sinnya. Karena dia jauh dari sudut. Sedangkan yang sejajar sumbu Y, ini, itu adalah cosnya. Sedangkan untuk gerak bandul, dia bergeraknya kanan-kiri, bukan atas-bawah. Makanya kita pakainya yang sin alfa. Makanya gaya pada bandul Mg sin alfa. Di mana sin itu adalah depan per miring. Di sini sudutnya depannya itu adalah si X, miringnya itu adalah panjang talinya atau L-nya. Makanya sinnya saya ganti jadi X per L. Gaya sentripetalnya hampir sama kayak tadi. Fs sama dengan M dikali 4pi kuadrat F kuadrat dikali X. Maka gaya pada bandul harus sama dengan gaya pada sentripetalnya. Nah, Fs sama dengan Fb. Kita masukin rumusnya M 4pi kuadrat dikali F kuadrat dikali X sama dengan Mg X per L. Ruas kanan kiri memiliki M dan X, maka M dan X-nya kita coret menjadi 4pi kuadrat F kuadrat sama dengan G per L. Kita jadikan F kuadrat, maka ruas yang di sebelah kiri pindah ke sebelah kanan menjadi F kuadrat sama dengan G per 4pi kuadrat dikali L. F kuadrat untuk dijadikan F aja, maka yang sebelah kanan harus diakarkan menjadi F sama dengan akar G per 4pi kuadrat dikali L. Atau dalam kata lain, di dalam akar bisa kita keluarkan menjadi F sama dengan 1/2pi akar G per L. Kita sudah tahu bahwa periode adalah kebalikan dari frekuensi, maka rumus periodenya menjadi T sama dengan 2pi akar G per L. Selanjutnya, simpangan. Yang pertama ada pengertian simpangan. Simpangan adalah jarak massa dari titik setimbang pada setiap saat. Nah, rumusnya itu adalah Y sama dengan A sin theta, dengan theta adalah omega dikali T. Maka persamaan simpangannya menjadi Y sama dengan A sin omega T, di mana Y-nya adalah simpangan, A-nya adalah amplitudo, omeganya adalah kecepatan sudut, dan T-nya adalah waktu. Amplitudo itu apa? Nah, di sini di bawah dijelaskan bahwa simpangan maksimum yang diberikan itu disebut amplitudo. Coba perhatikan bandul tersebut. Ketika sebuah bandul dalam keadaan diam, maka dia akan berada pada posisi B atau posisi kesetimbangnya. Ketika bandul diberikan simpangan maksimum, nah, jarak dari B ke A itu adalah amplitudonya, jarak maksimumnya. Kemudian A ini dilepaskan. Ketika benda itu bergerak kanan kiri, maka bandul tersebut memiliki simpangan. Ketika dia berada di sini, ketika dia berada di posisi C, atau bahkan dia balik lagi ke posisi A, itu adalah simpangannya. Sama seperti pegas, ketika pegas belum diberikan beban, maka dia akan ada berada di posisi nomor 1. Ketika dia berikan beban, maka dia akan bertambah panjang seperti di posisi nomor 2, dan ketika dilepaskan, maka dia akan menjadi lebih pendek. Pertambahan panjang dan pengurangan panjang tersebut itu nilainya sama. Kayak posisi B ke A dan posisi B ke C. Itu jaraknya sama seperti ketika dari 1 ke 2 dan dari 1 ke 3. Jaraknya sama. Nah, untuk simpangan pada pegas itu sama aja kayak perubahan si panjang atau perubahan pendeknya si pegas. Selanjutnya,
Ada kecepatan atau V. Biasa kecepatan di sini satuannya meter per second. Sebenarnya kecepatan untuk di GHS ini adalah diferensial dari simpangannya. Karena diferensial trigonometri pada kelas 10 belum diajarkan di matematika, maka saya langsung kasih rumusnya. V sama dengan A dikali omega cos omega T. Omega tadi kecepatan sudutnya dengan satuan radian per second, A-nya adalah amplitudonya. Untuk V maksimum itu sama dengan A dikali omega, atau rumus V yang lain, V sama dengan omega akar A kuadrat min Y kuadrat, yaitu adalah simpangannya. Kemudian ada percepatan atau A dengan satuan meter per second kuadrat. Rumus A sama dengan min A besar omega kuadrat sin omega T. A besar itu adalah amplitudo, A kecil itu percepatan. Untuk percepatan maksimum atau Amax-nya sama dengan min A omega kuadrat. A sama dengan min omega kuadrat dikali Y. Selanjutnya ada energi. Pasti yang pertama ada energi kinetik atau EK. Semua energi satuannya pasti Joule. Energi kinetik yang kalian ketahui adalah EK sama dengan setengah mv kuadrat. Di mana V-nya itu kita menggunakan V-nya GHS yang tadi. V sama dengan A dikali omega cos omega T. Oleh karena itu, V-nya kita kuadratkan, terus masukin ke sini. Menjadi EK sama dengan setengah M dikali A kuadrat cos kuadrat, A kuadrat omega kuadrat cos kuadrat omega T. Di mana K sama dengan M dikali omega kuadrat. Di sini kita punya M, di sini kita punya omega kuadrat. Nah, kayak bisa kita ganti menjadi EK sama dengan setengah K A kuadrat cos kuadrat omega T. Selanjutnya ada energi kinetik, pasti ada energi potensial. Atau yang kita kenal dengan EP. Satuannya masih sama, Joule. EP di sini kita menggunakan energi potensial pada pegas. Energi potensial pada pegas sudah dibahas pada bab sebelumnya, di mana EP sama dengan setengah kx kuadrat. Perubahan panjang tadi itu diartikan menjadi simpangan atau EP sama dengan setengah ky kuadrat. Di mana Y-nya adalah simpangan, rumus simpangan adalah A sin omega T, makanya bisa kita masukkan ke dalam Y kuadrat menjadi EP sama dengan setengah K A kuadrat sin kuadrat omega T. Dengan K sama dengan M dikali omega kuadrat. EP-nya menjadi setengah M A kuadrat omega kuadrat sin kuadrat omega T. Rumus yang di atas sama rumus yang di bawah itu sama. Yang membedakan adalah energi kinetik itu pakai cos, energi potensial itu pakai sin. Oke. Ada energi kinetik, ada energi potensial. Oleh karena itu pasti ada energi mekanik. Energi mekanik di sini itu diartikan sama seperti energi potensial maksimum dan energi kinetik maksimum. Jadi kalau ada yang bertanya mengenai energi kinetik maksimum atau energi potensial maksimum atau energi mekanik, rumusnya sama. Di mana EM sama dengan setengah M A kuadrat omega kuadrat atau sama dengan setengah KA kuadrat. Oke, sekian.